Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam para pendengar sahabat podcaster dimanapun kalian berada. Kembali disiarkan langsung dari official akun YouTube Broadcasting TBI edisi Rabu 14 April 2021 bersama saya rekan podcaster Nurvita Malasari dalam program The Seekers. Kenapa namanya The Seekers? Karena dalam jiwa setiap manusia itu pasti ingin mencari suatu hal-hal yang baru. Makanya dalam program kita kali ini namanya The Seekers, yaitu para pencari. Oke, untuk sahabat podcaster selamat berpuasa. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, menerapkan 3M. Oke, kali ini Mila nggak sendirian nih. Mila kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, yang juga sangat berprestasi dan juga jam terbangnya ini sangat tinggi teman-teman untuk menjadi MC, apalagi sebagai speaker dalam berbagai acara. Dan beliau ini juga merupakan koordinator Yuk Ngaji wilayah Samarinda. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini. Sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Halo Kak. Hai. Kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Kak, sekaligus menyapa sahabat podcaster di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat podcaster yang ada di mana aja. Ya, perkenalkan nama saya Andre Nurfadli. Tapi kalau misalnya di kampus dulu sering dipanggil Bang Jos. Jadi adik-adik tingkat sering manggil Bang Jos. Seperti itu sih. Lebih akrabnya dipanggil Bang Jos ya ini ya. Iya, boleh. Bang Jos ya, namanya kan Andre. Kenapa bisa Bang Jos? Iya, dulu sebenarnya ada sejarahnya itu. Kalau misalnya saya sering nih jempol, nah ya, Jos itu adik-adik tingkat sering mengatakan Jos, nah itu jadi Bang Jos. Ya, ada arti sendiri gitu. Sebenarnya juga ada artinya sih. Apa? Jomblo sampai sah, nah gitu sih. Oh, Masya Allah sekali ya Bang ini. Ya, biasanya kan orang itu merasa malu kan kalau misalnya jomblo, kalau saya bangga gitu. Saya juga jomblo kok Bang, bangga sekali. Nah ya, jomblo itu sebenarnya apa ya, bukan musibah, tapi kutukan ya. Oke, lanjut boleh. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Alhamdulillah sekarang sibukannya ngajar, karena saya jurusannya penjas, ngajar, terus kemudian ada juga kerja di salah satu perusahaan di Samarinda. Dan alhamdulillah juga masih agenda-agenda ya kebaikan, seperti ngajak untuk orang-orang ya ke jalan kebaikan aja sih. Itu aja sih. Wow, Masya Allah. Banyak sekali ya kegiatannya Bang, sangat positif sekali ya Bang. Iya. Oh iya, lupa. Nanti mbaknya dipanggil siapa nih biaran? Mbaknya aja deh, kayak mbaknya. Oh, mbaknya. Oke. Silakan mbaknya. Oke, sahabat podcaster di rumah, without any further ado, insya Allah kali ini kita akan ngobrol seru nih bareng Bang Jos. Hal-hal yang lagi hype abis, yang gelombangnya tuh nggak henti-hentinya sampai sekarang. Apalagi di kalangan kaum milenial sih Bang, dan nggak cuma di kalangan milenial saja, tapi juga di kalangan artis, pengusaha, dan orang-orang di luar sana yang masih berproses dalam gelombang ini. Gelombang hype yang mau kita obrolin ini apa sih? Bukan Korean Wave ya teman-teman, bukan Korean Wave yang lagi hype, tapi hijrah wave. Oke, nah Bang, kan lagi ngetrennya nih tentang hijrah di zaman now, apalagi di kalangan milenial. Nah, setahu Mila kan hijrahnya para milenial ini dimulai dari para public figure yang kemudian memotivasi masyarakat Indonesia, apalagi anak-anak muda. Nah, kan hijrah ini kan udah ada dari zaman Rasulullah nih. Nah, tapi se-hype-nya hijrah di zaman sekarang dengan yang dulu pasti ada perbedaan. Ya kan, Bang? Apa perbedaan itu? Menurut Abang sendiri, definisi hijrah yang lagi booming itu apa sih, Bang? Oke, berarti kita mau bahas tentang hijrah ya. Sebelumnya itu kayaknya lagi ada peperangan rumah tangga itu di rumah itu gedek gitu ya. Ya. Iya. Ada mungkin renovasi. Itu iklan ya.
Ya nggak apa-apa. Oke. Biar ada backsound. Ya, oke lah. Jadi kalau kita bicara hijrah, ini semoga kedengaran ya suaranya. Sebenarnya saya juga orang yang pernah tenggelam, jadi ya orang yang hijrah juga. Jadi pernah tenggelam di lautan yang dalam yang tidak ada satu orang yang pun menolong gitu. Kemudian saya melihat ada cahaya, ada tangan seorang yang kemudian menemani atau kemudian mengajak jalan saya untuk kemudian mengangkat saya dari lautan yang dalam itu. Nah, itu hijrah saya itu. Jadi saya orang dia saya itu pernah tenggelam juga. Jadi ya seperti itulah para podcaster. Jadi bukan berarti saya sudah baik, tapi ingin mencoba menjadi lebih baik. Kita ngobrolin definisi dulu ya, mungkin karena banyak anak muda yang merasa aneh, merasa kemudian risih dengan kata-kata hijrah. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari sejarah Islam, hijrah itu bisa kemudian kita pelajari dari sejarah Nabi sih. Jadi sejarah Nabi itu ketika dia berpindah ke kota Madinah itu dinamakan hijrah. Jadi Rasulullah kan dulu di kota Mekah nih, ya kemudian dia pergi untuk kemudian dakwah di kota Madinah, yang mana di Mekah itu progres dakwahnya itu tidak begitu signifikan. Jadi dia atau kemudian Rasulullah SAW itu berpindah ke kota Madinah, yang mana di situ sudah diutus tuh Mus'ab bin Umair dan para sahabat untuk kemudian mendakwahi orang-orang di sana. Jadi fase dakwah Rasulullah itu yang kemudian kita katakan hijrah itu ya di situ. Makanya ada tahun Hijriyah. Nah itu Hijriyah. Yang kemudian sudah berapa nih? 1442 Hijriah. Oh iya, sebelumnya ini selamat menunaikan ibadah puasa ya. Hari ini sudah hari kedua, dan semoga mbaknya dan seluruh pendengar podcaster kali ini ya puasanya Ramadan kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dikuatkan ibadahnya juga. Ya, mbaknya puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa. Tadi azan buka ya? Nanti lah maghrib. Oh, azan maghrib. Oh ya, kirain setiap azan buka. Enggak ya, azan maghrib ya gitu ya, teman-teman podcaster. Ya itu secara sejarah ya. Kalau secara definisi ya pastinya kalau kemudian kita pahami ya, yang kemudian saya pahami ya, hijrah itu fase kemudian kita ingin kemudian mencoba lebih baik. Jadi mencoba berproses ke arah yang lebih baik, podcaster. Jadi dulu saya kemudian mungkin saya sudah Islam, tapi saya ngerasa Islam itu hanya sekedar formalitas saja gitu, kayak lagu ya, formalitas saja gitu kan, hanya ada tercantum dalam KTP ya, agamamu apa? Islam, tapi kamu kok nggak sholat. Nah itu tuh Islam tapi nggak sholat, Islam tapi nggak puasa, dan lain-lain sebagainya. Islam tapi kok kemudian tidak menjadi melakukan dan kemudian menerapkan Islam yang kemudian benar gitu. Nah hanya formalitas saja gitu, yang penting ada agama lah. Jadi saya juga kemudian hijrah. Jadi bukan berarti saya sudah baik, enggak. Ini pengen ngasih tahu itu sih. Jadi kalau dari definisi apa tadi, proses kemudian seseorang berpindah posisi dari sebelumnya itu kemudian tidak tidak menjalankan Islam dengan baik, mencoba untuk kemudian menjalankan Islam secara lebih baik. Jadi seperti itu. Nah itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut mbaknya gimana? Mbaknya ini anak hijrah, anak apa nih? Anak mama bapak. Oh iya, itu semuanya tahu. Iya. Nah, Bang, kan fenomena hijrah ini udah ada nih dari zaman Rasulullah kan ya. Nah, kalau kita kan fenomena hijrah ini mulai hype, mulai muncul, mulai hype kembali. Mulai hype kembali itu di tahun 2016-an. Itu menurut Mila ya, setahu Mila di tahun 2016-an. Nah, menurut Abang mulai kapan sih fenomena hijrah ini mulai hype kembali, mulai up kembali setelah zaman Rasulullah itu? Dan orang itu harus memulai hijrah.
Sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan kalau fenomena hijrah memang lagi booming atau hype-nya ya. Jadi kalau saya sendiri kan orang hijrah juga, jadi mengamati atau kemudian melihat ke belakang lagi. Dulu di awal hijrah itu di tahun 2015 sih, pas masuk kuliah. Jadi ketika kuliah banyak teman-teman yang kok ini keislamannya itu bukan hanya yang kebanyakan gitu, dia bukan untuk dirinya sendiri namun untuk orang lain. Jadi kok ini bagus nih, saya pelajari dan kalau kemudian melihat dari tahunnya, dulu pas masih SMK juga sebenarnya gerakan gelombang hijrah ini terhitung yang saya pahami ya 2013-an. Tapi kalau misalnya yang benar, karena saya juga di komunitas Yuk Ngaji itu awalnya memang di Yuk Ngaji itu kan 2015-an. Jadi saya melihat juga gelombang hijrahnya itu di tahun-tahun 2015-nya. Ada artis hijrah, anak-anak hijrah, kan ada pemuda hijrah di Bandung tuh yang sekarang terkenal itu. Ada Ustadz Hanan Ataki, Ustadz itu yang kemudian Ustadz milenial, ada Ustadz Felix Xiao, ada Ustadz Handi Boni, ada Ustadz banyak sekali yang kemudian kita bisa lihat untuk kemudian Ustadz yang mengisi anak-anak muda. Dan alhamdulillah ya sampai kemudian hari ini fenomena hijrah hype, dan semoga tren ini terus berkembang. Itu sih kalau dari mungkin tahun 2015-an sih kalau saya nggak salah. Kalau nggak salah juga tahun segitu yang zamannya bukunya Felix Xiao yang udah putusin aja ya nggak Bang? Iya, Ustadz Felix Xiao tuh mulai kenal hijrah di tahun itu. Tapi sempat down juga, habis itu kembali lagi mulai belajar lagi itu waktu masuk kuliah. Itu sih kalau Mila. Bagus sih. Jadi lingkungan yang baik juga ya Bang. Ya, bisa itu karena ada dakdok itu di dalam. Ya. Ini mempengaruhi ya, lingkungan ini mempengaruhi. Iya, enggak apa-apa karena memang podcast itu ya beginilah. Oke, kalau dari Abang sendiri berhijrahnya dari tahun 2015-an itu. Iya, sekitar tahun 2015. Sebenarnya dari SMK sih. Jadi dari SMK itu terhitung dari semester 2 kelas 2. Nah, itu masih ingat banget semester 2 ada pesantren kilat. Itu momennya Ramadan juga itu. Jadi ketika Ramadan itu memang momen orang kemudian giroh atau kemudian semangat berislamnya itu tinggi. Coba perhatikan kalau misalnya banyak lihat di masjid-masjid yang ada itu pasti banyak yang ke masjid itu kan. Tapi 10 hari menjelang Ramadan itu menjelang selesai Ramadan itu bukan rame masjidnya tapi mall, pasar, nah itu ya, semakin maju shopnya gitu ya. Jadi seperti itu kalau kemudian di bulan Ramadan. Nah, momen Ramadan di tahun-tahun itu di pas SMK saya ada banyak masalah yang kok rasanya ini nggak selesai. Jadi mencoba deket deh dengan agama, coba sholat. Dulu kan jarang sholat itu ya, nauzubillah, semoga Allah ampuni dosa-dosa saya, kan udah balik itu. Jadi di SMK dulu ya seperti halnya anak-anak yang biasa itu ya, jarang sholat, kemudian pergaulannya tidak jelas dan lain-lain ya, seperti itu sih di awal-awal hijrah. Kemudian ketika ada pesantren kilat itu ada seorang pembinanya kan, misalnya itu ada dari mahasiswa kan itu ke sekolahan. Nah, itu ngasih tahu untuk kemudian kok rasanya adem banget dikasih tahu tentang agama gitu, tentang Islam, dan itu hati rasa tenang. Jadi awalnya sih dari situ, dari SMK, dikuatkan lagi pas kuliah ini gitu sih mbaknya. Kalau yang awalnya dulu mantul waktu dibisikin mendengar ajaran agama Islam, yang awalnya mantul pas di SMK itu pas acara pesantren kilat langsung masuk tuh ya Bang? Enggak juga, mantul juga sebenarnya. Enggak, maksudnya ya ngena ke hati gitu, ngerasa sedih kan banyak itu. Kalau misalnya pesantren kilat kan gitu ya, banyak muhasabahnya ya di akhir-akhir itu ya.
Jadi Ya, di situ aja kita sadar setelah keluar dari pesantren kilat lupa. iya lupa itu banyakan. Nah, itu sih banyak momen di Ramadan yang itu berkesan, apalagi pas dulu SMK itu momen-momen titik tolak atau hijrah sih itu di SMK. Nah, dalam proses Bang hijrah sendiri itu ada nggak sih orang yang berperan atau memotivasi, ataukah orang yang tadi yang datang ke SMK? Apa ya, sebenarnya pertama sih memang dari kemauan diri sendiri. Nah, juga ada yang memotivasi. Motivasinya itu siapa ya? Siapa tuh? Sebenarnya itu apa ya? Dulu masih teringat apa ya? Ya dikatakan sih sebenarnya dia perempuan itu yang ngebimbingan dia mahasiswa gitu kan. Dia mahasiswa di salah satu universitas di Kutai Kartanagara di Tenggarong gitu kan. Jangan saya ya Bang? Iya. Gak juga. Adalah, tapi saya udah lupa siapa namanya. Nah itu sebagai sebagai pendorong. Ini bagus nih orangnya, jadi perempuan yang punya pemahaman agama yang baik dan kemudian mengajak orang untuk kemudian lebih baik. Itu sih kalau dari seseorang itu, entah saya lupa namanya, pokoknya itu. Intinya dia berperan ya. Iya, berperan untuk kemudian lebih baik. Tapi kalau misalnya di tahun 2016 di kampus itu banyak sih orang-orang yang ngasih semangat, ngasih motivasi, itu banyak sekali ketika ketemu dengan circle-nya itu banyak. Berarti circle pertemanan itu juga yang sangat berperan ya. Iya, betul. Iya betul. Penting banget sih untuk bisa dipahami atau kemudian bisa dilakukan oleh para orang-orang yang atau teman-teman yang di podcaster kali ini yang ngerasa pengen hijrah tapi kok rasanya berat banget. Coba deh teman-teman itu tekniknya itu apa tipsnya itu memang pertama cari teman. Nah itu cari teman yang baik, cari teman yang kemudian mau ngajak. Insya Allah kalau kemudian ada Nabi mengatakan bahwa kalau kemudian kita menemukan orang yang kemudian itu baik agamanya, kemudian mau mengajak kita untuk kemudian beragama dengan baik, pegang erat, genggam tangannya, karena mendapatkannya itu sulit, melepaskan itu mudah. Nah itu sih dari Nabi. Jadi circle itu, pertemanan itu penting banget, apalagi dalam proses hijrah. Itu sih. Kalau dalam proses hijrah sendiri itu kan pastinya ada pembenaran nih Bang yang muncul, kayak lingkungan sekitar yang tadi circle pertemanan itu yang nggak cocok untuk kita hijrah, terus tempat kajian juga yang nggak cocok kayak gitu. Habis itu banyaknya juga statement yang mempengaruhi. Contohnya aja ada beberapa statement nih yang pernah Mila dengar dari beberapa mahasiswa, dari teman-teman yang sedang proses hijrah, lalu jurusan yang mereka ambil itu nggak sesuai, jurusan yang mereka ambil itu selain agama gitu nah Bang, dan ngerasa mereka tuh salah jurusan dan ngerasa jurusannya itu hanya untuk urusan dunia, nggak untuk urusan akhirat, nggak relate dengan urusan akhiratnya gitu. Jadi gimana sih tanggapan Abang tentang statement itu tadi? Sebenarnya itu statement itu memang ada di kalangan mungkin anak-anak muda ya yang dulu mungkin juga menimpa saya itu. Ini saya mau fokus agama atau di kuliah saya kan Penjas. Jadi mungkin saya salah satu orangnya yang kemudian menjadi praktisi gitu ya, bisa yang kemudian bisa lah sedikit kemudian menyampaikan hal itu. Jadi kalau ada statement bahwa aku ini hijrah ini salah langkah atau gimana ya, atau kemudian aku ini bener nggak milih jurusan ini, apakah ada hubungannya dengan akhirat, yang misalnya anak-anak hijrah kemudian ini kok nggak ada hubungannya sih sama akhirat ini. Nah itu sih banyak yang kemudian berkembang di anak-anak muda yang kemudian masih kuliah atau kemudian masih belajar. Nah sebenarnya itu sih
kalau menurut saya sendiri ya, jurusan apapun itu ya, kecuali yang tidak yang menyalahi syariat, itu salah pastinya ya. Jadi semua jurusan yang insya Allah kemudian baik, itu mau dari dia di pendidikan, mau kemudian dia di pemerintahan, mau kemudian di ekonomi dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak masalah. Nah, yang kemudian harus diperhatikan adalah agama ini penting, teman-teman semua podcaster. Jadi coba kemudian teman-teman podcaster pahami bahwa semua jurusan yang kemudian kita miliki itu memang urusannya urusan dunia. Namun jangan lupakan agama, karena teman-teman semua akan kemudian rasakan ketika nanti ada problem-problem yang kemudian menghampiri teman-teman dalam jurusan itu, yang semuanya itu ya banyak sebenarnya itu ditemukan dalam agama, sehingga teman-teman tetap kemudian tetap mau di jurusan itu. Jadi nggak salah jurusan sebenarnya, cuma cobalah teman-teman itu belajar agama yang kemudian nanti teman-teman pahami ya, bahwa ada kok yang memang dibolehkan dalam agama ketika di jurusan itu, namun tetap diperhatikan hukum-hukum syariatnya. Jadi hukum syariat itu kan ada 5 itu, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh. Kalau kemudian teman-teman di situ pahami atau kemudian ada ilmunya bahwa ini haram, ya jauhi di jurusan itu, atau kemudian upayakan untuk disampaikan. Kalau kemudian itu ada yang baik, coba untuk kemudian dikembangkan. Nah seperti itu. Misalkan di Penjas nih, di Penjas kan nggak ada hubungannya sama agama, apa mau dia bahas? Sekalinya kalau kemudian kita belajar agama, oh ada. Jadi olahraga itu malah disunahkan. Apa aja olahraga yang disunahkan Nabi? Ada 4, ada banyak sebenarnya sih ya. Nah kalau kemudian dia dalam hadis itu atau kemudian dalam perkataan Nabi itu ada panahan, wah itu olahraga, melatih fokus, melatih kemudian ketepatan. Ada berenang ini olahraga yang capek tapi tidak mengeluarkan keringat. Nah ya kan, semuanya bergerak, iya, dari kepala sampai kemudian kaki itu bergerak, dan capeknya bukan main ya. Kalau musimnya agak berenang, bisanya berenang gaya apa? Gaya batu. Nah itu bagus. Iya, nggak bisa berenang ya. Nggak bisa berenang ya, itu berenang yang kemudian dianjurkan Nabi. Padahal Nabi itu jauh sekali dari dari lautan atau kemudian sungai, padang pasir kan, tapi sunnahnya berenang, karena nanti kalau bisa berenang dia bisa menolong orang lain yang tidak bisa berenang atau mengajari hikmahnya. Kemudian ada berkuda, mengendarai sesuatu. Jadi penting mengendarai sesuatu itu mengelola perasaan antara si penunggang dengan kudanya, ya kan? Kuda kan itu hewan ya, belajar berkuda, dia kemudian merawat kudanya. Nah itu banyak sekali, dan semuanya itu terakhir itu gulat. Semua yang gulat atau kemudian bela diri ya, untuk menjaga diri, dan kemudian kalau dulu untuk persiapan perang. Semuanya itu yang kemudian olahraga yang dianjurkan Nabi itu semuanya ke diri sendiri efeknya. Panahan, berenang, berkuda, dan kemudian gulat itu semuanya untuk diri sendiri. Ya, olahraga yang selfing gitu ya, selfing atau self. Apa bahasa Inggrisnya? Kalau sendiri? Jomblo? Bukan. Apa? Self gitu ya. Untuk self. Jadi untuk diri sendiri. Tujuannya untuk apa? Ya, hikmahnya apa ya? Kalau misalnya anak, kalau aku boleh kemudian mengatakan hikmahnya itu ya, kita dituntut kemudian belajar mandiri. Nah itu tuh, mengenal diri sendiri sejauh mana kita dalam kemudian memahami diri. Nah itu kembali lagi dalam pertanyaan apakah hijrahku salah langkah ini, sebenarnya ya enggak. Jadi kalau misalnya di Penjas itu kita bisa sampaikan dakwahnya itu melalui Penjas. Nah, misalkan dakwahnya melalui saya kan guru Penjas itu mendakwai anak-anak. Oh, anak-anak, Nabi itu menganjurkan kita untuk kemudian menjaga diri kita, kemudian kesehatan, kebugaran ya. Jangan kemudian tubuhnya ini ya harus kuat. Karena ibadah itu kalau kita lemas gimana? Ya, ibadah puasa misalkan kali ini yang kita rasakan, kalau misalnya ibadah kita lemas gimana? Kuat nggak, Mbak? Lemes, ya kan? Padahal
kalau kemudian dia sudah dewasa, dia juga harus bekerja dan lain-lain. Kalau misalnya dia badannya lemas dan lain-lain, ya dia nanti tidak maksimal dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Begitu juga dengan ibadah. Kalau ibadah yang lain ya, sholat misalkan kakinya sakit karena kemudian kecapean, kram dan lain-lain gitu kan, semutan dan itu ya penyakit bapak-bapak atau kemudian udah kesemutan. Kalau kemudian itu kan jarang olahraga, ya jarang olahraga itu. Iya, jarang olahraga. Nah, itu bisa dikasih tahu pesan-pesan dakwahnya di situ, atau kemudian pesan-pesan kebaikan melalui agamanya di situ. Nah, jadi jangan berpikir bahwa kalau misalnya kita jurusannya salah, jurusan kok dunia aja ini nggak akhirat ini. Ya nggak juga, tapi kemudian dipelajari. Ya, misalkan mbaknya di bahasa Inggris, apa hubungannya dengan agama? Fikih Islam nggak dibahas gitu kan, atau kemudian tentang keislaman nggak dibahas. Tapi bisa itu mbaknya gunakan bahasa Inggris untuk dakwah ke orang-orang yang kemudian nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, biasanya ada nggak bisa bahasa Inggris, nah ini nggak bisa bahasa Indonesia, nah itu kan. Jadi dakwahnya ke orang-orang yang nggak bisa bahasa Indonesia, yang biasanya bahasa Inggris. Jadi gitu. Jadi tidak salah jurusan, tapi itu bisa digunakan. Jadi semua yang kemudian Allah fasilitasi itu kita gunakan untuk kemudian istilahnya dakwah, gitu sih Mbak. Nah, jadi nggak usah panjang lebar itu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kepanjangan bingung orang gitu ya. Oke. Gitu sih. Berarti dimanapun kita, apapun kita itu nggak mempengaruhi status hijrah kita ya. Yang penting dalam jurusan yang kita ambil itu diselingi dengan belajar agama. Betul. Belajar agama. Karena persoalan hidup kita itu banyak sekali ditemukan jawabannya di dalam agama ya. Ya, Bang ya. Betul. Ya Bang. Kalau misalnya dimasukkan dalam sains yang kemudian menjawab semua persoalan, namun jawabannya itu relatif, bisa benar juga kadang bisa salah ya Bang. Betul. Nah, tapi kalau di dalam agama itu sendiri, insya Allah dalam agama yang berdasarkan syariat akan ada maslahat, namun di dalam maslahat belum tentu ada syariatnya, belum berdasarkan. Masya Allah, betul. Ini mbaknya ini bagus. Jadi, ini. Wah saya terhak. Terus mau kita dimanapun yang dikedepankan tetap ajaran agama Islam itu juga ya, ya Bang ya. Ini ada ajaran agamanya. Kayak saya bahasa Inggris berarti tetap mengutamakan juga ajaran agama Islam. Iya. Karena agamalah yang akan membawa kita ke dalam akhirat. Benar gak Bang? Iya, betul sekali. Karena ya memang amalan kita yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ada nanti Allah itu akan mempersidangkan orang-orang itu kan, ilmu ini ilmu ini digunakan untuk apa. Kalau misalnya ada 4 pertanyaan itu, saya lupa beberapa. Jadi kalau harta dia bercabang jadi 5 pertanyaan. Harta itu digunakan untuk apa? Didapatkan dari mana dan kemudian digunakan untuk apa? Ya, kemudian ilmu, kemudian apa yang rezeki yang Allah berikan itu digunakan untuk apa? Nah, salah satu kan ilmu itu kan ada rezeki yang Allah berikan. Itu digunakan untuk apa? Itu nanti akan ditanyakan. Bahasa Inggris yang kemudian mbaknya pelajari itu nanti ditanya itu, ini digunakan hanya untuk kemudian memenuhi atau mendapatkan dunia, atau ada juga kemudian upaya untuk kemudian digunakan untuk akhirat gitu. Karena semuanya yang kemudian kita lakukan ini kalau kemudian tidak berdasarkan agama atau tidak ada berdasarkan iman dan takwa, itu tidak ada bernilai di hadapan Allah SWT. Jadi sia-sia capek-capek kuliah, capek-capek kerja, capek-capek ibadah, tapi tidak diniatkan atau kemudian tidak ada iman dan Islamnya di situ, tidak ada ketahuan di situ, tidak bernilai di hadapan Allah SWT. Kan rugi tuh. Banyak kuliah, capek-capek, biaya banyak, tapi sekalinya nggak berguna nanti di akhirat gitu kan, nggak dibawa, nggak kemudian nggak berguna gitu. Gunanya hanya di dunia yang sementara gitu sih. Jadi semua jurusan itu bagus asalkan jurusannya nggak membawa kita ke dalam maksiat ya Bang. Iya betul sekali bosku. Mbaknya. Nah, gimana
sih solusi dari Abang sendiri untuk para orang-orang di luar sana yang dalam proses hijrah, dan juga untuk para sahabat podcaster yang mungkin sama, yang juga berstatement sama seperti yang tadi itu Bang? Oke, solusi sebenarnya mungkin apa ya harapan sih, atau kemudian memotivasi. Jadi kalau misalnya solusi ya bukan solusi yang begitu tepat, tapi mungkin harapan teman-teman yang punya statement gitu, apakah hijrahku salah langkah dari jurusan yang aku pilih, atau kemudian dari apa yang kemudian aku pelajari saat ini yang tidak ada hubungannya dengan agama. Untuk para podcaster atau teman-teman yang ada, jangan kemudian bersedih, jangan galau, jangan risau, jangan gegana, gelisah, galau, merana ya. Tetap kemudian hampir saya nyanyi tadi, enggak ya? Ya, jangan kemudian teman-teman enggak sedih. Ya, tetap kemudian pelajari. Kalau kemudian itu tetap kemudian ada hubungannya dengan agama, tolong untuk kemudian tetap dipelajari dan upayakan untuk kemudian ada nilai-nilai agama di situ. Rugi kalau teman-teman tidak ada nilai agama di situ. Dan kalau teman-teman yang kemudian ada jurusan yang kemudian itu menyalahi syariat, malah membuat maksiat, coba untuk kemudian didiskusikan ke orang tuanya, dan kemudian coba untuk kemudian ya paling mentoknya keluar dari jurusan itu. Karena sungguh hidup itu kita terbatas ya, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kalau kita tidak buat keputusan ya semuanya akan tetap menghampiri gitu. Kita harus tetap buat keputusan. Jadi untuk para teman-teman podcaster yang ada, jangan risau, insyaallah itu jangan risau. Belajar agama ya di komunitas-komunitas yang baik. Insyaallah di Samarinda dan di Indonesia khususnya itu banyak kok komunitas yang kemudian mengajak kita kepada kebaikan dan menjelaskan tentang kegalauan ini, apakah hijrahku salah langkah dari pilihan-pilihan jurusan yang kemudian saat ini dijalani. Gitu sih. Mungkin terakhir nih Bang, ada pesan atau tips and trick untuk orang-orang yang sedang berhijrah? Oh iya, yang pertama ini saya mengambil dari ustadz saya. Nah, jadi R, ada beberapa R, nanti kalau misalnya saya salah dikoreksi ya. R pertama itu referensi ya. R pertama apa? Referensi. Coba kemudian teman-teman referensinya diubah. Referensinya dulu itu tentang Korea, walaupun kita nggak mengatakan Korea itu buruk ya, enggak ya. Ya, referensinya tentang di luar Islam, coba referensi keislamannya ditambah aja, paksakan atau kemudian kita upayakan ditambah. Insya Allah nanti ada perubahan kok. Seperti itu. Referensi yang pertama itu referensi, yang kedua itu relasi. Apa yang kedua? Relasi. Coba teman-teman cari teman-teman yang mau hijrah bareng. Sendiri itu berat ya, apalagi bersama enggak. Sendiri itu berat. Jadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang futur, kalau dalam istilah agama itu kan ada yang futur itu. Jadi kalau satu futur, satunya nyemangati. Kalau duanya futur, nanti ketiga yang nyemangati. Begitu seterusnya ya. Jangan semuanya. Enggak ya. Insya Allah masih ada orang-orang yang baik Kak, gitu. Coba kalau perhatikan, Mbaknya perhatikan, kalau dalam kesendirian itu pasti banyak godaan kan. Tapi kalau misalnya kita lagi berjamaah, misalkan lagi ikut kajian, kan nggak mungkin maksiat di situ kan. Malu, salah satunya malu, karena kalau misalnya kita maksiat kan malu. Gitu. Makanya relasi teman-teman yang baik coba pilih dan kemudian temui, ajak dia, temani. Kalau sudah ketemu, genggam erat tangannya. Kalau kemudian karena menemukannya itu susah, meninggalkannya atau kemudian melepaskannya itu mudah. Nah, itu relasi. R ketiga itu apa ya? Reaktualisasi. Apa sih? Reaktualisasi ya. Kita coba kemudian terapkan. Nah, gitu. Terapkan apa yang kemudian kita pelajari, berteman yang baik, seperti itu dan lain-lain. Jadi kita harus habis dipelajari jangan didiamkan gitu, tapi kemudian diamalkan. Jadi gitu, dipelajari, diamalkan. Nah, gitu. Nah, sebenarnya banyak lagi itu, saya lupa R keduanya sampai 5 sebenarnya itu.
Ya, mungkin reaction ya, reaction reaction gitu ya. Ya. lagi Ya, yang R lupa. selanjutnya saya lupa. Jadi itu aja. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih dalam, ikuti kelas. Oh, bukan ya. Ikuti agenda-agenda di Yuk Ngaji Samarinda dan komunitas-komunitas yang lain. Itu sih. Nah, jadi R pertama relasi, R kedua itu R pertama referensi, R kedua relasi, R ketiga itu reaktualisasi ya. Itu aja sih pesan-pesannya untuk para podcaster dimanapun berada dan teman-teman yang kemudian nanti menyaksikan podcast ini. Semoga berkah, dan saya juga mohon maaf ya dari Bang Jos kalau misalnya ada salah kata, perbuatan dan tingkah laku yang menyinggung hati teman-teman podcaster. Kalau ada lebihnya itu datang dari ada kurangnya itu datang dari saya yang kemudian banyak salah dan hilaf ya, karena manusia itu punya kesalahan. Kalau ada lebihnya saya minta kembalian. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta kembalian. Sini kembaliannya. Ya Allah sekali pembahasan kita kali ini. Kalau dari saya sendiri sih kurang ya Bang, tapi mungkin kita bisa berjumpa di next time karena waktu yang memisahkan kita. Dalam podcaster mungkin cukup sampai di sini dulu ya obrolan kita dalam podcast kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Bang ya. Yang pengen lebih lanjut, mungkin pengen lebih tahu tentang Bang Jos, bisa follow akun IG-nya di mana Bang? Andrie NF, nah itu bisa atau di @bangjos, Josnya S-nya 4 kali 5 ya. Oke, jadi sahabat podcaster bisa memfollow IG-nya, pastinya di fallback ya Bang? Tahu ya. habis follow saya unfollow, gitu tuh. Di blok langsung. Oke, itu aja. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Broadcasting TBI. Tetap dengarkan podcast kami semua. Happy Ramadan, may Allah bless us in this Kaliman. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.